Surat Al-A'la merupakan surat yang ke-87 dalam Al-Quran dan terdiri atas 19 ayat. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, sering dibaca oleh Rasulullah SAW pada rakaat pertama sholat Jumat. Itu selalu membaca surat Al-A'la. Makanya kalian harus hafal surat ini. Waktu subuh ini Rasul sering banget surat-surat ini. Pak Ustadz, kalau mengimami sholat Jumat itu awal pasti pakai ini. Kadang keduanya al-ataka hadisul ghasiyah. Kadang keduanya pakai surat Wadduha. Kadang keduanya surat-surat insyirah atau yang lain. Yang penting di awal rakaat pertama setelah Al-Fatihah pakainya surat Al-A'la. Nah, dan juga sholat witir. Sholat witir, makanya kalau terawih kadang ada yang di rakaat pertama itu diawali dengan surat Al-A'la. Serta sesekali pada rakaat sholat maghrib. Sesekali berarti jarang kalau sholat maghrib, sebab maghrib itu waktu yang pendek. Jadi pakai suratnya surat-surat yang pendek, jarang surat yang panjang. Kalian perhatikan, ikuti Pak Ustadz. Ya, baca surat Al-A'la dengan makharijul huruf dan tajwid yang benar setelah Pak Ustadz. Oke, siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ulangi wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ashqa alladhi yasla an-nar thumma la yamutu fiha wa la yahya قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Di situ ada idgham bi guna. Khairun menjadi khairu, lucu ya. Masuk ke wawu tasdid. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna
لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ya, perhatikan artinya. Sabbihis rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Jangankan tanaman yang ditanam, ya, yang tidak ditanam saja banyak tumbuhan yang dengan sendirinya bisa tumbuh. Itu kuasa Allah yang menumbuhkan semua pohon, lalu menjadikannya kering kehitam-hitaman. Kalau Allah mau bikin kemarau, bikin kelaparan, bikin orang kekurangan sumber mata air, tidak menurunkan hujan, kering, paceklik, bahkan tanahnya itu sampai hitam. Tidak hanya kering saja, sampai kering kehitam-hitaman, sampai tanahnya itu mengeras seperti batu, sehingga daerah tersebut tidak tumbuh tumbuhan, tidak tumbuh pepohonan. Seperti halnya di tanah-tanah yang padang pasir, seperti di tanah Jazirah Arabia, itu banyak daerah-daerah tanah negara-negara Arab yang kering. Tanahnya itu kering kehitam-hitaman sehingga mengeras menjadi batu. Ya. Tapi kalau di Indonesia subur makmur, ya, subur makmur, alhamdulillah. Nah, sanuklu kepala tangsa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Makanya baca surat Al-A'la ini agar kita tidak lupa. Illa ma syaa Allah, kecuali Allah menghendaki. Innahu ya'lamun. Jadi kita mau berbuat salah, kita mau berbuat dosa, kita mau berbuat maksiat, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan melapangkan bagimu jalan kemudahan dalam segala urusan. Wadzakir inna fa'atil zikra, maka sampaikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Kepada Allah akan mengambil pelajaran. Wa yatajannabu al-ashqa, sedangkan orang-orang yang celaka, orang-orang kafir akan menjauhinya. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang yang akan memasuki api neraka yang besar. Summa la yamutu fiha wa la yahya, selanjutnya dia tidak mati dan tidak pula hidup di sana. Maksudnya gimana? Tidak mati dan tidak hidup di neraka. Orang yang di neraka, penghuni neraka, wala yahya wala yamut. Ya, la yamutu fiha wala yahya. Di dalam neraka itu tidak mati tidak hidup, setengah mati setengah hidup. Mengatakan mati tapi dia merasakan sakitnya neraka. Walaupun dia mati tapi merasakan panasnya api neraka. Dikatakan hidup seperti orang mati, tidak berdaya, disiksa sepanjang waktu. Umpama di neraka 1 jam dia tersiksa, merasakan panas dan kesakitan dalam neraka. Dipukul, dicambuk, bahkan dibakar, itu rasakan semuanya di situ. Kalau orang hidup di dunia ketabrak motor, dah, langsung ada yang spontan mati. Dia tidak merasakan sakitnya, cuma sebentar. Sakit des, dicabut nyawanya, udah mati. Enak, selesai. Kadang ada yang ditabrak motor jedar. Nah, dia rasakan sakit yang berkepanjangan.
kakinya puntung, tangannya puntung, kepalanya pecah, cuma koma, tapi tidak mati berbulan-bulan, ya, sampai dioperasi, sampai berbaring di atas rumah sakit, itu di atas kasur di rumah sakit berhari-hari sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, merasakan sakit seperti orang mati. Contohnya seperti itu. Kalian masih ingat adik kelas kalian yang namanya Mbak Moza? Masih ingat? Dulu pernah seangkatan dengan kalian? Apa adik kelas? Adik kelas. Sekarang sudah tidak ada. Tahun kemarin, tahun 2024, Ananda Moza meninggal dunia. Dia merasakan, Masya Allah, Pak Ustadz aja salut, ya, kakinya sampai diputus, diamputasi, sebab karena punya kanker dengkulnya bengkak, merasakan sakit yang luar biasa. Dia 1 hari di sana lamanya dibandingkan dengan 1000 tahun alam dunia. Kalian sekolah 6 tahun aja belum lulus, ya, merasakan panjang. Apalagi sampai 1000 tahun. Itu baru 1 hari. Apalagi di neraka sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Berarti sangat lama. Bisa berpuluh-puluh ribu tahun, ya, sampai miliaran tahun dunia mungkin. Ada yang di neraka selamanya bagi orang-orang kafir. Tapi bagi orang mukmin akan diangkat sesuai dengan kesalahannya. Jika dia memiliki amal baik, maka akan dimasukkan surga. Tapi masuk nerakanya lama apa sebentar, tergantung tanaman waktu di alam dunia. Makanya mumpung masih di alam dunia, kalian berusaha menjadi orang baik. Baik kepada Allah, menaati perintah-perintah Allah, baik kepada manusia, kepada semuanya, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, sahabat, tetangga. Semuanya kalian buat baik, biar jangan orang-orang yang ada di sekitar kita tersakiti. Kadang yang namanya kita berusaha menjadi orang baik saja tidak sengaja, kadang salah paham sehingga ada orang yang tersinggung, ada orang yang tersakiti. Ya jengkel, kan bisa dijengkel kerunyong, kenapa sih? Kan bisa ada ngurunyong guang rai, ya sombong. Gak mau ngomong. Sampai-sampai tanya sama temennya, ya ternyata neng cangeme ember dong. Kau tau ngomong kayak gini ya? Sumpahnya orang ngomong kayak gue, orang ngomong kayak gini, maksudnya orang kayak gue, ya. Coba salah paham, ya kan? Nah, tersinggung umpama. Nah, contoh, kalian cerita yang enak-enak. Belum tentu teman kalian itu suka semuanya. Kadang ada yang ikut gembira, ikut senang, ada yang ikut iri marah. Kalau orang yang iri kan susah. Kalau cuma iri kepengin aja nggak masalah. Kadang iri disertai dengki. Dengki apa sih dengki? Marah, tidak nerima jika ada orang lain, temannya, sahabatnya, keluarganya mendapatkan nikmat yang lebih dari kita. Orang itu, umpama kamu punya sepatu, ya, temennya sepatunya ganti, tempe pirang bulan ganti maning, sepatunya kayak kontok-kanti terus, anyar terus, ya, untung ya seneng gak apa-apa. Cuma pengen yakin kayak nih, sepatunya anyar terus, saya wajar, pengen iri, tapi disertai dengki. Pengerti ora? Kayak sepatu anyar, mamae paling oleh kredit. Ya, nggak berita hoa kok ya. Jengkel loh. Pan kredit, pan utang, pan tuku cash, pan angsuran, terserah, yang penting dia beli, bukan urusan kamu, ya kan? Pokoknya nggak terima, bikin orang yang diiri itu biar namanya jelek, namanya jatuh di mata orang lain. Itu sifat